Oke, halo teman-teman Minusian semua. Saya untuk di kita konten kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Indonesia itu sebenarnya darurat korupsi dan mengapa alasan saya mengambil topik ini. Ya, agar kita bisa melek dengan problem ini, kalau menurut saya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari saya sendiri. Mungkin dari nama teman-teman bisa lihat dari nama Zoom saya itu nama saya John Vinvenon. Saya lahir di Jakarta 20 Juli 2002. Lalu sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Milano Nusantara di jurusan MMSI atau Magister Manajemen Sistem Informasi. Nah, saya sangat suka untuk menulis dan bersosial media. Lalu untuk sekarang saya sedang bekerja menjadi product manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta Selatan. Nah, untuk daftar isi presentasi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu korupsi, data statistik korupsi di Indonesia, korupsi sebenarnya datang dari warga sendiri, lalu kebijakan yang harus dibenahi lagi oleh pemerintah dan dari warganya sendiri. Untuk learning outcome-nya sendiri, saya berharap dari konten saya di kali ini, saya bisa memberikan edukasi lebih kepada masyarakat mengenai akar korupsi, lalu saya bisa menyadarkan masyarakat untuk lebih mengerti proses kebijakan negara, agar korupsi sebenarnya dapat terhindarkan, lalu saya bisa menyadarkan masyarakat mengenai bahayanya korupsi. Nah, untuk yang pertama saya menjelaskan mengenai apa itu korupsi. Nah, mungkin istilah korupsi sendiri itu masih banyak orang yang belum mengerti. Nah, kalau menurut saya, istilah korupsi itu dapat kita analogikan seperti kita mencuri barang orang lain. Hanya saja kalau korupsi itu yang mencuri adalah orang-orang yang tentunya memiliki pengaruh dan jabatan lebih tinggi dari kita. Nah, tentunya adalah pejabat-pejabat dan biasanya kalau di perusahaan itu atasan-atasan atau orang yang berpengaruh di perusahaan tersebut. Nah, korupsi itu sendiri, sebenarnya pengertian sih sama sih, seperti yang saya jelaskan tadi, cuman di tingkatnya berbeda. Jadi sama aja sih kayak kita kalau misalkan kita mencuri barang orang lain. Nah, ini data statistik tingkat korupsi di Indonesia. Kalau dari gambar yang teman-teman lihat, kita semakin tahun itu semakin menjurus ke arah yang buruk. Tentunya di tahun 2022 ini, 110 dari 110 negara kita tuh ada di angka 34 dan tentunya ini persepsinya sangat jelek. Kenapa seperti itu? Ya karena bisa dikatakan bahwa kita memiliki tingkat korupsi yang banyak dan kita adalah negara tuh masuk peringkat saya lupa peringkat berapa, cuman kita masuk peringkat dari negara terkorup di ASEAN. Nah, tentunya hal ini harus menjadi sebuah eh, cerminan dari diri kita sendiri bahwa kita harus bisa berbenah agar tentunya data statistik ini dapat uh, tingkat korupsi di Indonesia ini juga dapat terus menurun setiap tahunnya. Nah, persepsinya itu mengapa setiap tahun itu semakin memburuk? Karena tentunya berita-berita tentang korupsi saja itu masih banyak. Kalau teman-teman lihat dari beberapa berita yang mungkin teman tahu, kalau belakang-belakang ini mungkin teman tahu tentang korupsi timah 271 triliun. Nah, itu adalah salah satu korupsi yang tentunya sangat besar dan sangat berskala yang kompleks lah, karena banyak banyak sekali orang-orang yang berpengaruh yang melakukan korupsi di tempat tersebut, di skema tersebut. Lalu mungkin kalau teman-teman tahu korupsi menara BTS yang dilakukan oleh salah satu partai politik, lalu ada beberapa korupsi yang mungkin teman tahu di zaman-zaman dulu seperti Gayus Tambunan dan lain-lain itu tentunya sangat merugikan negara. Dan korupsi-korupsi tersebut tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan warga negara. Karena dari hasil korupsi tersebut itu sebenarnya bisa digunakan untuk memajukan Indonesia. Tapi mereka hanya memilih untuk memajukan usaha dan perut mereka sendiri. Dan tentunya ini sangat 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 harus dibenahi dan harus berubah. Nah, seperti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, korupsi datang dari warga sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat, akar korupsi itu sebenarnya bersumber dari warga negara yang kita tempati. Hal ini terjadi karena cerminan pemimpin kita yang sering korupsi ya, bentuk dari cerminan kita sendiri sebagai warga negara. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman mungkin sadar ya, kita sebagai warga negara saja masih masih melakukan hal-hal yang menggampangkan proses atau kebijakan dari pemerintah. Seperti contohnya kalau di Indonesia sendiri, itu ketika kita
ingin melakukan administrasi atau birokrasi. Itu terkadang dari, beberapa saya tidak, mengatakan semuanya ya, cuman dari beberapa orang itu masih saja meminta uang agar, prosesnya bisa lebih cepat. Kalau kita tidak memberikan mereka uang, prosesnya akan sangat lama dan tentunya ini sangat mengakar dari, tingkat bawah, bahkan dari tingkat RT RW saja itu sudah termasuk korupsi, gitu loh. Jadi, dari kita sendiri itu mestinya kita harus berbenah juga, karena ya pemimpin-pemimpin kita yang melakukan korupsi itu karena mereka melihat hal itu sudah sebagai hal yang normal yang dilakukan oleh warga negara di Indonesia. Dan ya, tentunya ya itu, menjadi hal yang buruk gitu loh. Karena ya ketika sesuatu yang salah sudah menjadi hal yang normal dan menurut kita biasa aja, itu adalah, tanda dari bahwa kita sudah bodo amat lah dengan hal-hal tersebut. Dan tentunya itu akan semakin membuat negara kita semakin terpuruk dan, Indonesia Emas 2045 itu tidak akan pernah ada karena ya sumber-sumber dayanya sudah seperti itu gitu loh, pikirannya hanya ingin cepat, hanya ingin duit cepat gitu, tidak ingin, mereka tuh, lebih suka kalau misalkan, korupsi gitulah. Mereka pokoknya ingin duit cepat lah gitu, nggak mau bekerja dan ini ya sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Maka maka dari itu, ya kita sebagai warga negara dululah yang harus berbenah. Karena kalau misalkan dari pikiran kita warga negara saja, kita sudah berpikir, "Oh ya, korupsi itu salah," gitu loh. Kita nggak boleh malak orang gitu loh. Kan kalau dari skala kecilnya aja, sebenarnya kita malak orang itu aja sebenarnya udah korupsi gitu loh. Karena kita meminta sesuatu yang bukan dari hak orang, yang bukan dari hak kita, gitu. Makanya ya, kalau menurut saya, hal seperti itu tuh, sangat jelek lah gitu. Karena kalau misalkan dari akarnya saja nggak dibenahi, ya tentunya akan itu akan berbuah dan akan, berbuah lebat di yang atas-atasnya, tentunya di pejabat-pejabat kita. Itulah mengapa pejabat-pejabat kita, sangat sering korupsi, gitu, kalau menurut, saya. Nah, yang terakhir kita harus kebijakan harus dibenahi lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena, sebenarnya korupsi itu datang sendiri dari, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mesti memiliki celah. Kenapa seperti itu? Tentunya ya, kalau misalkan teman-teman lihat seperti, korupsi yang mungkin udah umum lah, itu salah satunya adalah kayak kita buat SIM. Kita buat SIM itu kan, dari rahasia umum aja kita harus pakai calo. Nah, calo itu sebenarnya, salah satu hal yang kita tidak boleh lakukan karena ya, dengan kita menggunakan calo itu kan berarti kita sudah melangkahi kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, gitu loh. Nah, dari calo ini aja sebenarnya itu sudah sebuah celah lah yang dimanfaatkan oleh berbagai orang untuk mendapatkan uang. Maka dari itu kebijakan itu harus dibenahi lagi. Nah, dan, mengapa seperti itu, karena ya kalau misalnya kebijakannya sudah ketat, birokrasi kayak flow, alur, birokrasi kita tuh udah bener-bener udah bener-bener menyatu dan kita udah bener-bener nggak ada celah lah untuk melakukan sebuah tindakan, korupsi. Tentunya hal itu tidak akan membuat orang melakukan korupsi dan tentunya mereka akan melakukan, pekerjaan mereka dengan jujur. Maka dari itu kebijakan itu harus dibenahi lagi. Dan ini tentunya bukan hanya dari segi pemerintah ya, dari segi perusahaan swasta dan dari segi perusahaan pun dan suatu organisasi pun itu juga harus dibenahi. Karena, perusahaan-perusahaan itu kadang ada yang masih kadang nakal lah gitu. Nah maka dari itu pemerintah tuh juga harus ketat gitu loh, harus memberikan, kebijakan-kebijakan yang tentunya memberikan mereka untuk melakukan korupsi itu caranya sedikit lah gitu. Jadi mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Nah maka dari itu, harus ada perancangan lah RUU kalau menurut saya yang bisa benar-benar, menutup celah-celah dari kebijakan ini. Kalau mungkin teman-teman tahu mungkin RUU yang mungkin sekarang sedang benar-benar, diperjuangkan lah itu udah RUU perampasan aset. RUU ini, salah satu RUU kalau misalkan ada orang yang melakukan korupsi, itu akan ada perampasan aset, di mana aset-aset tersebut akan diambil oleh negara dan akan, eee, dimasukkan ke APBN negara. Dan ini tentunya kalau menurut saya ini sangat baik ya RUU-nya, karena sangat,
bermanfaat gitulah bagi kita. Karena tentunya barang-barang yang sudah dibeli oleh orang-orang yang melakukan korupsi tersebut dapat diuangkan kembali dan dapat menjadi pemasukan negara. Dan nantinya negara pun juga dapat menggunakan uang tersebut untuk membangun, infrastruktur-infrastruktur yang tertinggal. Contohnya seperti jalan tol, seperti kalau teman-teman lihat halte-halte bus, itu kan semua dari APBN negara ya. Dan ya hal tersebut ya menurut saya bisa jadi tambahan lah. Jadi negara memiliki, pemasukan tambahan. Menurut saya sih seperti itu. Nah, ini, mungkin sedikit pesan atau kesimpulan dari saya ya. Selama ribuan tahun pun kalau kita masih menggampangkan sesuatu, budaya korupsi tidak akan pernah bisa hilang. Nah, maka ini ada sedikit hal yang saya sebutkan tadi, kalau kita masih menggampangkan birokrasi, kita masih menggampangkan beberapa hal dengan tentunya dengan uang ya, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan budaya korupsi kita, dan itu tidak akan pernah bisa hilang, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih protes dengan, eee, pemerintah kayak, "Kok korupsi sih? Kok merugikan negara?" Gitu segala macam. Nah, teman-teman juga sebenarnya juga harus introspeksi dan berbenah diri. Apakah diri kita itu sudah melakukan kebijakan dari pemerintah dengan benar? Apakah dari diri kita itu sudah, melakukan peraturan-peraturan yang, diberikan oleh pemerintah? Sekedar peraturan seperti tidak menerobos lalu lintas saja, itu sebenarnya sudah menjadi nilai plus lah bagi kita, bahwa kita mengikuti peraturan yang sudah berlaku di negara. Dan tentunya, peraturan-peraturan itu di dikeluarkan untuk, kadang untuk diri kita sendiri, untuk warganya, seperti itu. Maka dari itu, kita harus mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring pemerintah memperkuat kebijakan tersebut agar tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu, eee ya mungkin ini akhir dari, digital konten saya, eee, kalau menurut saya Indonesia harus pokoknya Indonesia Emas 2045 itu harus, terwujud dan kita harus bebas korupsi, mulai nanti karena tentunya generasi-generasi kita di zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa di zaman sekarang itu sudah mulai, melek lah dengan, berita-berita tentang korupsi dan tentunya, mereka pasti bisa, lebih menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kira-kira itu digital konten dari saya, terima kasih semuanya.